Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Saya beri judul mengapa harus Yesus. Jadi sebenarnya bukan mengapa Yesus, tapi mengapa harus. Ya, kalau mengapa Yesus itu terkesan kita hanya belajar tentang Yesus tanpa sesuatu yang harus didorong daripadanya. Tapi sekarang kita akan belajar mengapa sih manusia harus beriman kepada Yesus, mengapa sih manusia harus percaya kepada Yesus. Kita lihat dari sabda Tuhan kita Yesus Kristus sendiri dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Saya pakai terjemahan baru kedua, jadi mungkin agak berbeda, tapi kita lihat dari layar yang di depan Bapak Ibu. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus dalam sabdanya dia menekankan 3 hal. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, kepada siapa? Kepada orang-orang, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Satu hal, kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ada 3 hal yang ditekankan oleh Kristus. Yang pertama, kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya akulah Dia. Kristus menekankan satu hal, konsekuensi ketidakpercayaan kepada Dia adalah mati di dalam dosa. Tapi mengapa Kristus mengatakan hal seperti ini? Mengapa Yesus Kristus yang mulia, yang mengasihi orang miskin, yang menolong semua orang lemah, bahkan pergi melampaui hukum seluruh Torah, mengatakan hal seperti ini? Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa. Mengapa Kristus berkata seperti ini? Untuk dapat mengerti sabda Kristus ini, kita harus mengerti sejak semula mengapa Ia menjadikan manusia. Maka kita harus kembali kepada kejadian. Apakah Bapak Ibu pernah bertanya, di dalam apa yang Anda imani, mengapa Allah menciptakan aku ada? Apakah kita pernah bertanya, ya Tuhan, apakah maksudmu menciptakan kami manusia? Apakah kita pernah bertanya, mengapa aku ada di dunia ini? Mengapa ada manusia beranak pinak? Mengapa ada anak muda? Mengapa ada orang tua? Mengapa ada kematian? Dan mengapa ada yang lainnya? Apakah kita pernah bertanya, mengapa Allah menciptakan manusia? Mengapa saya dan kamu Bapak Ibu ada di tempat ini hari ini? Mengapa manusia diciptakan oleh Allah? Ada banyak teori mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia karena Allah butuh teman, sehingga Allah kesepian. Allah itu ciptakan manusia karena Allah kesepian. Allah tidak butuh manusia untuk menemani Dia, sebab sejak kekal Sang Bapa itu telah bersama firman dan rohnya, jadi Dia tidak butuh manusia untuk menemani Dia. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia agar manusia itu menyembah Allah. Itu pun tidak tepat. Kenapa? Sebab Allah memiliki berlaksa-laksa malaikat, suara kidung dari kerubim dan serafim mengelilingi Dia siang dan malam. Ia tak butuh manusia untuk sembah Dia. Lalu kalau begitu, apakah tujuan Allah menciptakan kamu dan saya? Apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuan Allah menciptakan manusia sejak semula adalah, dalam permulaan Injil Yohanes ia mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Maka tujuan Allah sejak semula menciptakan manusia adalah untuk membagikan kasih-Nya. Apa bukti bahwa Allah menciptakan manusia untuk membagi kasih-Nya? Apa bukti bahwa Allah menciptakan manusia agar manusia itu menikmati kasih-Nya? Mungkin saja ini karangan Elia, tapi tidak. Di seluruh hari penciptaan, hari ke-7 Allah beristirahat. Selama 6 hari Allah bekerja mencipta. Hari pertama Ia membentangkan langit dan bumi. Ia menciptakan, membentangkan Hasyamayim dan membentangkan Haaretz. Dia menciptakan langit dan menciptakan bumi. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, Dia ciptakan semua itu baik. Hari pertama Tuhan itu baik, jadi. Hari kedua lihat itu baik, jadi. Ketiga, keempat, kelima semuanya baik itu jadi. Tibalah hari ke-6, manusia dicipta hari terakhir. Kenapa? Untuk siap menikmati semua yang baik itu. Itu filosofi penciptaan. Kenapa manusia tidak dicipta di awal? Karena bukan manusia dicipta untuk bumi dan langit ini, tapi langit dan bumi dan segala isinya dicipta untuk kamu dan saya. Itulah kasih Allah yang tak terbatas itu. Allah merefleksikan
Semua boleh engkau makan. Dia menciptakan cakrawala, makanya Mazmur Daud mengatakan apa? Cakrawala memberitakan kasih-Mu, gunung-gunung memberitakan keagungan-Mu. Jadi sejak semula Tuhan menciptakan kita itu adalah untuk menikmati kasih-Nya. Dia menciptakan semua dengan sempurna untuk kita menikmatinya. Makanya hanya kita satu-satunya ciptaan yang dihidupi oleh Roh-Nya Allah dan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ketika Allah menciptakan manusia untuk agar manusia itu menikmati kasih-Nya, maka kalau begitu, karena kasih Allah itu kekal, maka manusia dicipta untuk hidup yang kekal. Tuhan tidak pernah ciptakan kamu dan saya untuk mati. Dia tidak pernah ciptakan Adam untuk mati 900 tahun lalu mati. Dia tidak pernah ciptakan saya untuk mati. Elia Myron 50, 70, 90, 100 tahun mati. Tuhan tidak pernah ciptakan kamu dan saya untuk dimatikan. Ini kematian tidak pernah datang dari Allah. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Hanya keagamaan lain yang percaya bahwa Tuhan menakdirkan manusia untuk mati. Untuk apa engkau dihidupkan kalau pada akhirnya engkau dimatikan? Untuk apa? Tidak. Tuhan sejak semula ciptakan kita untuk mengalami hidup yang kekal, sebab Dia adalah sumber hidup. Nah, kalau Allah menciptakan kita untuk hidup yang kekal dan kita untuk menikmati kasih-Nya, maka agar hubungan kasih itu bisa langgeng terus-menerus, maka manusia harus kembali mengasihi Allah. Seperti laki-laki dan perempuan, apabila seorang laki-laki menyatakan kasihnya kepada perempuan, aku mencintai engkau, maka ketika mereka bersatu dalam ikatan perkawinan yang kudus, maka agar perkawinan itu tetap langgeng, tetap satu, maka perempuannya pun harus mengasihi suaminya, bukan? Maka Allah, ketika Ia mengasihi manusia dengan sempurna, maka manusia itu pun harus kembali mengasihi Allah agar tetap satu dalam relasi yang suci. Tapi manusia nggak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Dia nggak tahu. Maka ajari, Tuhan mengajari manusia itu. Caramu mengasihi aku adalah jangan makan buah pengetahuan. Jadi buah pohon pengetahuan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa itu bukan ujian buat Adam dan Hawa, bukan cobaan, tapi itu adalah cara, sarana yang Allah beritahu kepada Adam dan Hawa. Beginilah caramu untuk mengekspresikan kasihmu kepadaku, yaitu ikuti aku, jangan makan apa yang kularang untuk dimakan. Makanya Kristus yang mulia pernah bersabda, sekiranya engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan perintahku. Jadi ketika Tuhan memberi perintah kepada Adam dan Hawa, itu adalah cara yang Tuhan beritahu kepada mereka, beginilah caramu untuk mencintai aku. Allah mengekspresikan kasih-Nya kepada manusia melalui apa? Ciptakan semua yang baik dan manusia siap menikmatinya. Dan manusia itu untuk mengekspresikan kasih-Nya kepada Allah, Allah mengajari, menyediakan sarananya. Pohon pengetahuan jangan engkau makan. Lalu ketika manusia itu pada akhirnya memperoleh perintah itu, mereka tahu bagaimana cara mengasihi Allah. Tetapi kemudian manusia itu gagal mengasihi Allah. Ketika mereka makan buah pohon pengetahuan itu, mereka mati. Tuhan berkata, jikalau engkau makan dari buah pengetahuan yang kularang untuk dimakan itu, pastilah engkau mati. Mengapa Tuhan mengatakan jikalau kamu makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati? Apa arti kematian? Berpisah dari hidup. Siapakah hidup itu? Allah. Jadi ketika Tuhan berkata, kalau engkau makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati, Ia sedang berkata, jikalau kamu gagal mengasihi aku, pastilah engkau bercerai dengan aku, sang hidup. Maka di luar aku sang hidup, engkau pasti mati. Jadi ketika Tuhan berkata, jikalau engkau makan buah pohon pengetahuan itu, pastilah engkau mati, Dia sedang menyatakan secara implisit, jikalau engkau gagal mencintai aku, jikalau kamu gagal meresponi kasihku, pastilah engkau berpisah dari aku. Karena aku adalah hidup, maka ketika engkau berpisah dari aku, karena aku adalah hidup, ketika kamu berpisah dari aku, yang kamu temui hanyalah kematian, perpisahan dari hidup. Dan ketika manusia itu berpisah dari Allah sang hidup itu, karena kita tadi diciptakan oleh Allah
oleh Roh-Nya yang kudus. Maka untuk dapat memperoleh hidup yang kekal, sejatinya hidup kita ini ditopang oleh hidupnya Allah agar kita bisa hidup kekal. Seperti kipas, ketika dia dicabut dari aliran listriknya, kipas itu akan semakin pelan dan akhirnya berhenti. Demikian juga manusia. Apabila kita terputus dari sumber hidup, maka semakin lama manusia itu semakin menua dan mati. Seperti kipas, kalau dia diputus aliran listriknya, dia akan semakin pelan dan berhenti mati. Manusia ketika bercerai dari sumber hidup, maka manusia itu semakin lama semakin menua dan mati. Itulah mengapa ada kematian. Kematian adalah upah dari dosa. Dosa dalam bahasa Ibrani adalah hatah, artinya hutang. Apa hutang kita kepada Allah yang membuat manusia itu terpisah dari Allah? Apa hutang manusia kepada Allah sehingga manusia itu berpisah dengan Allah? Apa hutangnya? Kasih. Karena manusia gagal mengasihi Allah lah, maka manusia itu tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Maka karena manusia gagal mengasihi Allah, maka hutang manusia adalah kasih kepada Allah. Tapi ketika manusia itu rusak, apakah Allah membiarkan manusia begitu saja? Apakah Allah membiarkan manusia itu tanpa arti, tanpa berguna? Tidak. Karena Allah itu adalah kasih. Ketika Ia menciptakan manusia ini dengan kasih, maka Dia pun ingin memulihkannya dengan kasih. Buktinya apa? Ketika manusia rusak, ketika manusia gagal, ketika manusia tidak lagi seperti yang Tuhan harapkan, telah kehilangan dan rusak dari gambar diri dan menurut rupa yang diciptakan oleh Allah dalam kemuliaannya, yang tentu diciptakan bagi kemuliaan dan untuk Dia, maka Allah menjanjikan satu hal untuk pemulihan. Apa yang Dia janjikan? Dia tidak janjikan agama. Jangan percaya pada agama manapun. Dia tidak menjanjikan bangsawan. Jangan percaya kepada para bangsawan. Karena sejak janji inilah seluruh karya Allah mulai dinyatakan. Apa janji Allah kepada manusia? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang Tuhan janjikan sejak semula, ketika manusia rusak, ketika manusia gagal, ketika manusia telah kehilangan gambar Allah, maka Dia menjanjikan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular dan perempuan. Mengapa antara ular? Sebab ularlah yang mengundang perempuan itu untuk masuk ke dalam maut. Dan perempuan ini, mengapa perempuan? Karena dialah yang pertama kali meresponi ular itu. Antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Tuhan menjanjikan akan ada seorang anak laki-laki yang akan lahir dari keturunan perempuan ini, yang akan menginjak kepala ular, dan ular itu nanti, engkau wahai ular akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Maka seluruh hampir 2000 tahun Bapak Ibu, seluruh para nabi bernubuat tentang ciri-ciri anak laki-laki ini. 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Musa mengatakan bahwa nanti Dia yang akan datang itu, jikalau aku adalah pembebas engkau, jikalau aku adalah yang memimpin engkau daripada perbudakan Mesir, maka nanti Dia yang akan datang itu akan memimpin engkau dari perbudakan dosa yang lebih besar. Kalau aku dari Lewi, Dia yang akan datang itu akan datang dari tengah-tengah engkau, dari bangsa Yehuda. 1000 tahun sebelum anak laki-laki lahir, Raja Daud dalam Mazmur 22 berkata bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru Eli Eli lama sabachthani. Tapi ketika dia berseru Eli Eli lama sabachthani itu dalam keadaan tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. Pada masa itu salib belum ada. Tapi Daud melihat ke depan, seorang Mesias dari keturunanku, tunas Daud itu nantinya akan berseru Eli Eli lama sabachthani ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya bernubuat dalam Yesaya 53 bahwa nanti anak laki-laki itu akan dihina, dicaci, dibenci oleh banyak orang. Ia akan ditikam,
dihitung di antara pemberontak-pemberontak. Dia mengalami semua aniaya itu bukan oleh karena kesalahannya, tapi kesalahan kita yang ditimpakan kepadanya, dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan melalui semua itu dia memberi harapan bagi keturunannya. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Jadi kalau Anda melihat Yesus itu dilukis ganteng, tentu salah. Kalau dia datang di zaman ini, gak ada wanita yang suka sama dia, karena dia tidak semarak, tidak tampan. Mengingininya pun kita gak mau. Yesus di zamannya dulu itu dianggap seperti budak, karena tidak tampan. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika bernubuat bahwa nanti anak laki-laki itu akan lahir di sebuah kandang domba. Ve'atah Migdal Eder, di dekat engkau yang Migdal Eder akan datang sebuah keselamatan di sebuah kandang domba di rumah roti di tempatnya Daud. Nabi Yeremia, Nabi Hezkiel berkata bahwa nanti anak laki-laki itu tulang-tulangnya akan dipatahkan, tidak akan dipatahkan. Nabi Hosea bernubuat bahwa nanti anak laki-laki itu akan dibawa diasingkan ke Mesir. Dan seluruh para nabi ini bernubuat hampir 300 nubuatan dalam kitab suci tentang anak laki-laki. Dan setelah genap waktunya, pada tahun 4 sebelum Masehi, datanglah kabar kepada seorang anak darah bernama Maria. Maria adalah orang dari Yehuda, karena ia adalah keturunan Eliakim, anak Eliakim dan anak dari Yehuda. Ia mengandung anak laki-laki, diberi nama Yesus, lahir di kota Daud, di Bethlehem di kandang domba, diasingkan ke Mesir karena menghindari tita Raja Herodes, seperti perkataan Hosea, tumbuh besar menderita seperti perkataan Yesaya, disalibkan seperti penglihatan Daud, berseru Eli Eli lama sabachthani ketika tangan dan kakinya dipaku, dan orang-orang Roma yang adalah anjing-anjing itu mengerumuni dia. Satu pribadi yang bernama Yesus Kristus ini menggenapi seluruh apa yang dijanjikan para nabi. Tapi meskipun dia telah lahir, mati, lahir dari suku bangsa Yehuda, lahir dari anak darah Maria, diasingkan ke Mesir, menderita, sengsara, mengalami semua apa yang dimaksudkan oleh para nabi. Tapi apakah makna dari semuanya itu? Memang adalah sebuah keajaiban bahwa Yesus Kristus dengan sempurna menggenapi, dan hanya dia, sampai sekarang hanya dia yang bisa menggenapi seluruh nubuatan ini. Tapi apa makna dari semua penggenapan itu? Itu dapat kita temukan dalam Yohanes 3:14. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya ya, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup ya. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup ya. Kenapa dijanjikan hidup yang kekal di sana? Hidup yang kekal di sana tidak tiba-tiba ide perjanjian baru, tetapi mengapa dijanjikan hidup yang kekal kepada setiap orang percaya kepadanya? Karena memang sejak semula kita dicipta untuk hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal itu terhalang oleh karena apa? Dosa dan upah dosa. Tadinya kita dicipta untuk beroleh hidup yang kekal, tapi hidup yang kekal ini terhalang oleh karena dosa, yaitu kegagalan kita mengasihi Allah, dan oleh karena upah dari dosa, yaitu kematian. Maka dia menjanjikan penolong, dia menjanjikan Mesias yang diberi nama Yesus Kristus dari Nazaret. Dan yang dilakukan anak laki-laki ini adalah untuk mengembalikan kita kepada hidup kekal. Maka anak laki-laki yang bernama Yesus Kristus ini harus melunasi dosa dan mengalahkan akibat dosa. Bagaimana cara Yesus Kristus melunasi dosa? Karena hutang kita adalah kasih kepada Allah, maka cara Yesus Kristus melunasi hutang kasih kita kepada Allah adalah dengan taat sampai mati di Kalvari. Ia disalib di paku, ia berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Dengan mati taat total sampai mati, dia membuktikan aku sempurna mengasihi Bapakku. Jadi ketika ia berhasil mengasihi Bapaknya, ia melunasi hutang kita yang gagal mengasihi Allah. Maka di dalam Yesus kita disebut beroleh pembenaran oleh iman. Karena kita berhutang dosa kepada Allah, kita berhutang kasih kepada Allah, maka kita beroleh kematian.
Maka ketika Yesus Kristus datang ke dunia, dia melunasi hutang kasih kita kepada Allah dengan kesempurnaan yang mengasihi Bapaknya sampai taat di Kalvari. Ketika ia berkata dalam sabdanya terakhir, tetelestai, kata Yunani tetelestai adalah kata Yunani untuk sebuah penyelesaian bagi hutang piutang. Dan ketika Yesus mengatakan sudah selesai, tetelestai itu adalah puncak pengorbanannya, puncak kasih yang paling tinggi. Dengan demikian ia berkata, semua kegagalan manusia telah kulunasi di dalam ketaatanku. Makanya Paulus mengatakan, oleh karena ketidaktaatan satu orang, dosa datang ke dunia, tapi oleh karena ketaatan Kristus kita beroleh pembenaran. Dan ayat yang lain juga berkata, ia memampukan surat hutang dosa kita di atas kayu salib. Tapi selain melunasi surat hutang dosa, maka Yesus harus menyelesaikan satu hal yang lebih besar, yaitu apa? Upah dari dosa. Setiap utang punya dampak. Maka dampak dari kegagalan mengasihi Allah adalah Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. 1 Korintus 15 mengatakan senat maut adalah dosa. Maka untuk menyelesaikan kematian ini, karena kematian itu adalah upah dari dosa, maka selain melunasi dosa, Yesus Kristus melakukan hal yang besar, yaitu mengalahkan kematian. Bagaimana cara Yesus Kristus mengalahkan kematian? Dia masuk ke dalam kematian itu. Ketika ia masuk dalam kematian itu, ia merusak kematian, menginjak kematian yang adalah kuasa iblis. Ibrani 2 ayat 14. Boleh dibuka? Biar Anda jangan berkata karangan saya. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, kematian Kristus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi maut itu dikuasai oleh iblis. Maka ketika Yesus Kristus mati di Kalvari, ia memasuki kematian, artinya dia memasuki kuasa iblis. Dan ketika dia memasuki kuasa kematian, ia memasuki kuasa iblis itu, dia menginjak, merusak, menghancurkan kuasa kematian itu. Dan bukti bahwa ia menang atas iblis adalah dia keluar dari kematian ketika bangkit pada hari ketiga. Maka ketika ia bangkit, ia memberikan belas kasihan besar kepada dunia. Ia mau mengatakan kepada dunia, lihatlah aku telah mati, namun tidak hanya mati, aku telah hidup kembali untuk selama-lamanya. Jadi jika engkau mau kembali kepada hidup yang kekal sebagaimana aku menciptakan engkau sejak semula, datanglah kepadaku, sebab aku telah menyelesaikannya. Maka kalau kita mau kembali kepada hidup yang kekal itu, maka percayalah kepada dia yang telah menyelesaikan penghalang hidup yang kekal, yaitu dia yang melunasi dosa dan dia yang telah mengalahkan akibat dari dosa, yaitu kematian. Maka ketika Kristus mati di Kalvari, ketika ia mati, ia merobek tirai penghalang antara Ruang Kudus dan Ruang Maha Kudus. Artinya di dalam kematianku, ketaatanku dan kasihku ini, tidak ada lagi penghalang antara aku dengan engkau. Maka tadinya hidup yang kekal itu terhalang oleh karena hutang dosa dan oleh karena kematian akibat dosa. Di dalam Yesus Kristus yang telah melunasi dosa melalui ketaatannya dan mengalahkan kematian melalui kebangkitannya, maka hidup yang kekal, pintu kepada hidup yang kekal yang tertutup tadi dibuka kembali. Maka di dalam dia kita bisa memperoleh hidup yang kekal sebagaimana Allah ciptakan kita sejak semula. Maka Kristus Tuhan kita yang mulia pernah bersabda, akulah pokok anggur yang benar, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Karena siapakah yang dapat melakukan seperti Yesus Kristus lakukan? Siapakah yang dapat melakukan seperti yang dia lakukan? Tidak ada. Apa yang dicari dan yang digenggam oleh manusia tak dapat memberikan apa yang paling dicari oleh manusia. Apapun agama orang, apapun kepercayaan orang, apapun bangsa orang, apapun suku manusia, dari belahan bumi manapun ia datang, dari perempuan manapun ia dilahirkan, warna apapun kulitnya, tujuan manusia hanya satu. Mau orang Indonesia, mau orang Australia, orang Eropa, orang Amerika,
Orang Afrika tujuan manusia hanya satu, dan hanya satu hal ini yang paling dicari manusia dan diperjuangkan oleh manusia, yaitu hidup. Orang bekerja cari banyak uang untuk demi tetap hidup. Orang cari uang banyak-banyak, dia bangun rumah besar agar dia tetap aman dalam hidupnya dan bisa tetap hidup lebih lama. Orang bekerja, cari banyak hal, cari validasi diri, cari pengakuan agar ia disanjung dalam hidupnya, agar hidupnya itu berarti. Hiduplah yang dicari oleh dunia, hiduplah yang diperjuangkan oleh orang Arab, hiduplah yang diinginkan oleh orang Rusia, hiduplah yang dimau oleh orang Argentina, dan hiduplah yang diinginkan oleh orang Amerika, China, dan juga orang Indonesia. Dan yang paling dihindari manusia adalah kematian. Orang takut sekali mati kan? Jadi ketika dia punya banyak uang, batuk-batuk, pergi ke Singapura berobat. Dia takut mati, dia bangun rumah besar dengan pengamanan super ketat agar tidak dibunuh orang terlebih dahulu, takut mati. Ada baru-baru ini sosial media begitu viral perbincangan dari seorang pemimpin orang Tionghoa di Tiongkok, Xi Jinping, dengan pembicaraannya dalam parade militer dengan Vladimir Putin. Mereka merencanakan sebuah teori, sebuah hal transformasi di dunia biologi. Bagaimana caranya agar manusia bisa hidup lebih lama, 10 tahun, karena menghindari kematian. Seorang orang kaya, pendiri Meta, pendiri Google, Sergey Brin dan lain sebagainya, mereka berinvestasi di dunia farmasi untuk bisa menciptakan bagaimana sel-sel manusia itu bisa otomatis bertransformasi dan saling mengupgrade sehingga manusia bisa hidup lebih lama. Orang-orang kekaya di Arab sana mengembangkan laboratorium yang sangat hebat agar manusia itu bisa bertahan hidup lebih lama. Orang kaya bakar uang hanya demi memperpanjang usia 5-10 tahun karena takut akan kematian. Hidup yang diinginkan manusia, kematian yang dihindari oleh manusia. Kalau yang dicari manusia adalah hidup dan yang paling ditakuti manusia adalah kematian, apakah alasan manusia itu menolak Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan memberi hidup melalui kehidupannya? Apakah alasan manusia menolak Yesus itu? Apakah alasan manusia untuk tidak mau percaya kepada Dia? Kalau yang Dia inginkan adalah hidup, sebab Yesus Kristus telah hidup dari mati. Dan apakah alasan manusia untuk menolak Yesus Kristus yang takut kepada kematian? Sebab hanya Yesus Kristuslah yang telah mengalahkan kematian. Apa yang dicari manusia? Makanya kalau ada anak-anak muda, kata orang, meninggalkan Yesus Kristus demi uang, demi harta, demi jabatan, ingat hal ini. Herodes yang agung begitu kaya, Pontius Pilatus berkabar, Alexander the Great dalam usianya sangat muda menguasai hampir 3 benua. Raja orang bangsa Persia begitu agung, Raja Quraisy agung begitu berkuasa, Firaun begitu tampan, Cleopatra begitu cantik. Orang yang berhebat di dinasti Tiongkok, Lao Tzu, Confucius dan lain sebagainya, orang yang sangat hebat. Mereka sangat kaya, sangat pintar, berkuasa, berpower, punya semuanya. Tapi mampukah mereka meluputkan diri mereka dari yang namanya kematian itu? Enggak. Jadi kalau kamu cari uang, cari harta, cari jabatan, cari apapun dengan meninggalkan Yesus, nasibmu akan sama seperti nasib mereka yang telah punya semuanya itu, yang sampai hari ini masih di dalam kuburan di bawah kakimu. Jadi kalau kamu mau tinggalkan Yesus demi uang, demi harta, demi pangkat, demi jabatan, demi apapun, kamu jual Dia, kamu tidak sungguh-sungguh mengikuti Dia, nasibmu akan sama seperti nasib mereka yang sampai hari ini masih dalam kuburan. Tapi Yesus Kristus dalam hari yang ketiga, Ia telah mengosongkan kuburan. Ia memberikan apa yang tak dapat diberikan oleh dunia. Ia menghadiahkan apa yang paling dicari oleh dunia, yaitu hidup. Dan Ia mengalahkan apa yang paling ditakuti oleh dunia, yaitu kematian itu. Maka inilah alasan mengapa orang harus percaya kepada Yesus. Sebab di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Adakah yang dapat berbuat sesuatu di luar Yesus? Tidak ada. Kematian dan kebangkitannya bukan dongeng yang tanpa bukti. Ditutup Alkitab, kita tahu Dia benar-benar bangkit dan benar-benar
Lihat catatan Josephus Flavius, orang Yahudi. Lucian dari Samosata, Marabarus Kenakui, Cornelius Tacitus, bukan orang Kristen, tapi mereka mencatat tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi kalau kamu bilang itu dongeng, kamu pelajari orang-orang itu bukan orang Kristen, gak punya kepentingan dengan kekristenan. Tapi mereka menuliskan, begitu ajaib kematian Yesus Kristus itu, dan begitu ajaib kebangkitannya, dan karena begitu ajaib kebangkitan Yesus Kristus itu, maka karena semua orang begitu terheran, 500 orang melihat Yesus telah bangkit, maka karena begitu hebatnya kebangkitan itu, begitu berpowernya kebangkitan itu, dan begitu menaruh pengharapan yang besar, maka seluruh para rasul tidak takut mati demi Yesus. Markus ditarik kuda di Alexandria, Petrus disalib terbalik di Roma, Paulus dipenggal kepalanya di Roma, Yohanes digoreng di minyak panas sebelum dia diasingkan ke Pulau Patmos, Polikarpus karena tidak mau menyembah patung kausar juga dianiaya, Ignatius di kandang singa dibunuh, dan para rasul yang lain semuanya matinya mengenaskan. Tidak takut mati. Kenapa? Untuk apa aku takut mati? Karena Tuhanku telah mengalahkan itu. Para rasul dalam imannya yang teguh, mereka berpikir dalam hati mereka, untuk apa aku takut mati, wahai Kaisar? Untuk apa aku takut engkau bunuh, wahai orang-orang jahat? Stefanus adalah martir pertama, dia dilempari dengan batu dan dibunuh. Dia melihat langit terbuka dan Kristus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Mengapa ia tetap mau dibunuh? Mengapa mereka dalam tanda kutip mau mati konyol demi Yesus? Karena mereka melihat, untuk apa aku mau tetap hidup kalau hidupku ini hanya sementara, sedangkan kalau aku mati demi dia, Tuhanku telah bersabda, barang siapa yang kehilangan nyawanya demi namaku, ia akan memperolehnya. Jadi jika engkau takut mati, takut miskin, takut menderita, imanmu masih palsu. Karena apa? Kamu tidak sungguh-sungguh mengasihi dia. Iman yang sejati adalah iman para rasul. Lihat mereka, karena Kristus melalui pertolongan dari Roh Kudus memampukan mereka untuk dapat mengerti bahwa Tuhanku telah hidup dari mati. Dia telah memberikan anugerah yang paling besar, yang paling dicari oleh dunia, dan telah menaklukkan apa yang paling takuti oleh dunia. Oleh karena itu, mengapa aku tidak rela mati demi nama Dia? Bayangkan ketika Markus ditarik kuda di Alexandria, dia masih sempat menginjili. Ketika mau ditarik, diikat tangan dan kakinya, mau ditarik oleh kuda, dia masih bisa berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, anak Daud, anak darah Maria, yang menyelamatkan manusia. Ketika Petrus disalib terbalik, mau disalibkan, dia berkata, aku tidak layak disalib seperti Tuhanku, maka salibkanlah aku secara terbalik. Dia masih request cara matinya dia kepada orang-orang Roma pada waktu itu, karena mereka tidak takut mati. Mereka melihat kemenangan telah ditelan oleh Kristus, kemenangan telah dimiliki oleh Yesus Kristus. Untuk apa aku takut mati? Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, kamu memang menderita aniaya di bumi ini, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Inilah mengapa kita menjadi kaya di dalam Dia. Mengapa? Kita memperoleh, mendapatkan apa yang tak dapat dibeli oleh dunia. Sekalipun seluruh dunia ini dimiliki, tak dapat membeli hidup. Karena semua orang besar, para bangsawan, orang kaya, orang pintar, orang berhikmat, orang dipuja, sampai hari ini masih almarhum di dalam kuburan. Tidak ada pengharapan. Jangan percayakan jiwamu kepada dia yang masih mati di dalam kuburan, tapi tidak mau memberi dirimu kepada Yesus Kristus yang telah memberi hidup melalui kebangkitannya. Jadi anak-anak muda sekarang banyak di sosial media, anak-anak muda dengan bangganya, dengan pikirannya yang merasa paling pintar, mereka berkata, tidak apa-apalah di luar Yesus lah, yang penting kita baik-baik, kita saling menghargai lah, toleransi lah. Apapun agamanya, pokoknya semua baik. Sebanyak jalan menuju Roma, maka banyak jalan menuju Tuhan yang sama. Masalahnya, Alkitab berkata, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kenapa firman Allah menjadi manusia? Karena manusia diciptakan oleh firman Allah, dan ketika ciptaan dari firman Allah itu rusak, maka firman itu sendiri yang turun memulihkannya. Itulah Yesus.
Maka jangan kamu cari agama lain, jangan cari kepercayaan lain. Aku di iman seperti ini dapat healing, dapat kesembuhan, setan pun dapat menyembuhkan. Jangan kamu ukur berkat adalah kekayaan, kesembuhan, dan sebuah kesehatan yang baik, dan kekayaan yang berlimpah ruah. Kalau kamu memandang bahwa berkat Tuhan adalah tentang kekayaan, tentang kesehatan, tentang hidup yang layak dan lain sebagainya, maka ia membenci Kristus yang sangat miskin, menderita, jelek. Maka ia membenci Paulus yang sangat miskin, menderita, dan juga mengalami banyak pergumulan. Kalau kita menilai berkat Tuhan hanya tentang kekayaan, kemasyhuran, kesehatan, dan lain sebagainya, maka kita sedang mengatakan dia membenci Yesus itu, dan dia membenci Paulus. Karena Paulus tidak kaya, Paulus enggak orang yang tampan. Dalam beberapa lukisan-lukisan, Paulus itu adalah orang yang tidak tampan. Jangan nilai berkat Tuhan dari situ. Akar dari segala berkat adalah takut akan Allah. Makanya dikatakan bahwa permulaan dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Maka takutlah akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita tidak hanya takut kepada Dia tentang keberadaannya, tapi kita takut tentang apa yang akan datang kelak, pengadilan tahta Kristus yang menakutkan. Maka Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus yang telah hidup dari mati dan telah melunasi dosa di Kalvari itu, yang dimana demi karena begitu hebatnya apa yang dilakukan Yesus Kristus, maka para rasul telah membayar iman itu dengan darah mereka sendiri. Maka kalau sekarang kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk dapat mengerti Injil, kita hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat percaya kepada Dia, maka mari meminta, memohon kerendahan hati kepada Allah agar Ia memelihara kita dalam kesucian iman, sehingga apapun terjadi di luar sana itu tidak mengacau balaukan iman kita dan membuat kita meninggalkan dan menginjak serta mempermalukan Kristus sekali lagi. Jangan tinggalkan Kristus, sebab di luar Dia engkau hanya akan menghadapi kematian. Sebab perpisahan dari Allah adalah kematian. Maka di dalam Kristus kita dipersatukan kembali kepada hidup, dan Dia tidak hanya berbicara demikian, tapi Ia membuktikannya melalui peristiwa kebangkitannya. Maka terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengutus Yesus Kristus ke dunia, dan melalui anaknya itu kita telah diperhitungkan menjadi bagian dari kerajaannya. Saya berdoa semoga kita semua diingat oleh Allah dalam kerajaannya dan dihitung sebagai kawanan domba miliknya. Tuhan berkati.